innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubatnya seorang wanita pezina. Diceritakan pada zaman dahulu di tengah-tengah Bani Israel hiduplah seorang yang cantik jelita. Kecantikannya itu sangat memikat orang-orang yang melihatnya. Perempuan itu selalu membiarkan pintu rumahnya terbuka hingga setiap orang yang lewat dapat melihatnya tengah duduk di atas ranjang, dan sengaja diletakkannya persis di depan pintu. Setiap laki-laki yang melihatnya pasti langsung terpikat. Selanjutnya, ketika laki-laki itu bermaksud berzina dengannya, maka ia harus terlebih dahulu menyiapkan uang sekitar 10 dinar untuk perempuan itu. Suatu ketika lewatlah seorang pemuda yang taat di depan pintu rumahnya. Tanpa sengaja mata memandang ke dalam rumah dan melihat perempuan itu tengah duduk di atas ranjang. Tiba-tiba hati pemuda itu menjadi sangat terpikat. Ia sebenarnya telah berusaha keras untuk melawan gejolak nafsunya serta memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ia panjatkan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bayangan si wanita tersebut. Tetapi godaan nafsu ternyata mengalahkannya. Ia lantas berusaha mendapatkan uang guna dapat bertemu dengan si wanita tersebut. Bahkan untuk tujuan itu, ia sampai harus menjual beberapa potong pakaian miliknya. Ketika uang yang dibutuhkan sudah terkumpul dan ia telah berada di depan rumah si wanita tersebut, perempuan itu lalu menyuruhnya menyerahkan uang kepadanya atau kepada pelayannya dan selanjutnya menjanjikan waktu khusus untuk menemuinya. Pada waktu yang telah dijanjikan, datanglah si pemuda tersebut sampai di depan rumahnya. Kemudian pemuda menemukan si wanita tersebut telah berhias sedemikian rupa dan duduk di atas ranjang. Wanita soleh tersebut segera masuk ke dalam rumah dan ikut duduk di atas ranjangnya. Ketika tangannya telah terjulur dan hampir menjamah tubuh wanita tersebut, Allah Subhanahu wa taala ternyata melimpahkan nikmat kepadanya. Dia bermaksud memeliharanya dari perbuatan hina tersebut berkat ketaatannya dan ibadahnya yang tulus selama ini. Seketika itu juga di dalam hatinya pemuda tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat perbuatannya itu dari atas arasnya. Ia juga segera tersadar dengan perbuatan haram yang akan ia lakukan dan akan mengakibatkan gugurnya seluruh kebaikan yang pernah ia lakukan. Rasa ketakutan sontak menyelimuti hati si pemuda tersebut. Tubuhnya kemudian bergetar hebat dan wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat gelagat aneh tersebut, si wanita lantas bertanya, "Ada apa denganmu, wahai pemuda?" Si pemuda lalu menjawab, "Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, izinkanlah saya keluar dari tempat ini." Perempuan itu lantas menjawab, "Sungguh aneh permintaanmu. Padahal banyak orang yang justru sangat mendambakan untuk mendapat kesempatan seperti yang engkau peroleh saat ini. Hal apa yang membuatmu bersikap seperti ini?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, izinkan saya keluar. Adapun uang yang telah saya serahkan, ambil saja untukmu." Perempuan tersebut kemudian berkata lagi, "Sepertinya engkau belum pernah berzina sebelumnya." Pemuda soleh itu kemudian menjawab, "Iya." Perempuan bertanya lagi, "Siapakah engkau? Siapa namamu dan dari mana asalmu?" Pemuda lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga wanita tersebut mengizinkannya keluar.
Setelah berlalu dari tempat itu, tidak henti-hentinya si pemuda mengutuk dirinya sendiri dan menyesali perbuatannya. Ia bahkan sampai menuangkan debu ke atas kepalanya sebagai tanda penyesalan. Sementara itu, di dalam rumah, si wanita tersebut tiba-tiba juga merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengaruh dari ucapan si pemuda soleh tadi. Ia berkata dalam hati, bagi pemuda tadi ini merupakan dosa pertama yang ia lakukan. Akan tetapi, ia telah sedemikian rupa takutnya, sementara aku telah melakukan praktik keji ini selama bertahun-tahun. Sesungguhnya, Tuhan yang ia takuti juga merupakan Tuhanku. Oleh karena itu, sudah sepantasnya aku jauh lebih takut kepadanya dibandingkan pemuda tersebut. Setelah kejadian itu, si wanita lantas bertaubat, menutup tempat praktiknya, mengenakan pakaian yang sopan, serta menenggelamkan diri dalam ibadah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa lama, tiba-tiba timbul pikiran dalam benak perempuan itu. Sekiranya aku menyusul pemuda tersebut menawarkan diri kepadanya, mudah-mudahan saja ia bersedia menikahiku. Dengan demikian aku akan hidup bersamanya dan bisa belajar agama lebih banyak lagi. Ia akan membantuku untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang-nimbang pikiran tersebut, perempuan itu lalu bersiap-siap untuk berangkat ke kampung pemuda soleh tadi. Ia membawa serta harta dan pelayan yang dimilikinya. Sesampainya di kampung tersebut, seseorang lalu menginformasikan kepada si pemuda bahwa ada seorang perempuan yang mencarinya. Setelah pemuda itu berdiri di hadapannya, mantan pezina itu lalu menyingkapkan cadarnya agar si pemuda mengenalinya. Ketika melihat perempuan itu, pemuda segera teringat dengan perbuatan yang pernah terjadi di antara mereka. Saking terkejutnya, dengan spontan ia berteriak keras sebelum akhirnya roboh dan langsung meninggal dunia. Dengan sedih, perempuan itu lalu berkata, sesungguhnya kedatangan saya adalah untuk menawarkan pernikahan kepadanya. Akan tetapi ia kemudian meninggal. Oleh karena itu, apakah ada salah seorang kerabatnya yang ingin menikah? Orang-orang lalu berkata, pemuda itu memiliki seorang saudara laki-laki, tetapi sangat miskin. Perempuan itu kemudian menjawab, tidak apa-apa, sesungguhnya harta yang saya miliki sudah mencukupi. Tidak lama kemudian, saudara si pemuda soleh tadi lalu menikahi perempuan tersebut, dan mereka dikaruniai 7 orang anak. Itulah kisah taubatnya seorang wanita pezina hanya karena omongan laki-laki soleh tadi. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.